Raian terbangun ketika pagi sudah mulai terang. Saat bangun, ia merasa badannya penat-penat. Capek sekali. Mungkin itu sebabnya tidurnya sangat pulas. Mandi dengan cepat. Berganti pakaian. Lalu ia melangkah keluar kamar. Saat sinar matahari pagi sudah masuk, kemewahan dalam rumah Mbak Mieke kian tampak. Lantai ubinnya lebar dan besar. Putih mengkilat. Perabotannya dari jati semua. Sejumlah lemari kaca yang besar tinggi berbaris membelakangi dinding. Dalam pandangan Raian, rumah Mbak Mieke ini berada 2 level kemewahannya di atas rumah Papi Meilan. Rumah ini seakan dibangun di atas tanah yang bertingkat. Antara semua ruangan atau kamar selalu ada tangga. Dengan 3 atau 4 anak tangga kecil. Turun atau naik. Raian tiba di ruang tamu. Tidak ada orang di situ. Mbak Mieke juga tidak kelihatan. Mungkin masih tidur. Raian melihat jam jati di sudut dengan lemari kaca menunjukkan pukul 8.10 WIB. Raian merasa perutnya keroncongan. Ia menaiki anak tangga berjalan ke kiri. Ke tempat 3 pria tadi malam yang dilihatnya. Ada lorong dan sejumlah pintu di sekitar itu. Ruang makannya lurus, lalu blok di samping akuarium, terdengar sebuah suara. Suara pria. Raian menduga pria itu duduk pada salah satu sofa. Tubuhnya tenggelam dalam dinding sofa hitam yang besar. Tak kelihatan wajahnya. Raian mengikuti arah yang ditunjukkan. Berjalan dan berbelok ke kiri, ia sampai di ruangan makan. Sebuah meja panjang beralas kaca di ruangan itu. Sudah tersedia sejumlah menu sarapan pagi. Tertata di atasnya. Lengkap dengan piring yang tertelungkup bersama gelas. Raian segera duduk. Dan ia tidak bisa menahan tangan untuk tidak menjangkau sarapan yang sudah terhidang di depan mata. Diambilnya nasi goreng yang sudah siap untuk dimakan. Sudah ada telur mata sapi, kerupuk dan daging-daging kecil di atas nasinya. Tidak ada orang lain. Hanya ia sendiri di ruangan makan itu. Tanpa sempat berpikir lagi, Raian menyuap. Ia makan dengan lahap. Dinding di ruang makan berlapiskan wallpaper dengan motif rangkaian bunga. Berwarna hijau muda dengan dasar putih. Perpaduan warna yang sangat serasi. Terlihat sangat asri. Namun Raian tidak sempat memperhatikannya. Tangannya sibuk dengan sendok dan suapan. Belum selesai Raian makan, seseorang datang. Agaknya pria yang duduk di sofa tadi. Badannya kurus krempeng. Raian memberi senyum menyapa setelah nasi dalam mulutnya tertelan. Namun pria itu tidak menanggapi. Mukanya tidak berubah. Kaku. Disodorkannya sebuah amplop ke depan Raian. Dari Mami, ucapnya singkat. Sebuah amplop yang menggelembung kemudian tergeletak di atas meja. Revan meletakkan sendok. Matanya mengikuti langkah pria krempeng yang kemudian menghilang di lorong menuju ruang depan tanpa berkata. Tidak ada orang lain. Matanya kembali terpaku pada amplop putih yang menggelembung. Dugaan Raian isinya bukanlah uang. Kalaulah isi dalam amplop itu uang, tentu jumlahnya tidak sedikit. Tapi apa isinya? Raian menahan tangannya yang kemudian seperti terasa berat mengangkat sendok. Ia menggeleng heran. 2 atau 3 suapan terakhir ditelannya dengan cepat. Masih ada nasi tersisa di piring. Namun tangannya lebih condong ke tengah meja makan. Perlahan dibukanya amplop yang tidak tertutup itu. Sebelumnya Raian masih merasa perlu menolehkan kepala ke kiri dan kanan. Raian terkejut. Kenapa ada kunci mobil? Tangannya kembali masuk amplop. Terpegang olehnya sebuah kartu kecil berwarna kuning emas. Kartu ATM. Raian kian bingung. Kunci mobil dan kartu ATM yang ada dalam amplop putih itu. Ia merasa kedua benda itu bukanlah untuk dirinya. Mungkin saja pria krempeng tadi salah beri. Tidak mungkin Mbak Mieke memberikan itu untuk dirinya. Kenal saja baru 3 hari. Sangat tidak mungkin. Raian beranjak dari meja makan. Ia bermaksud menyerahkan kembali amplop itu kepada pria krempeng. Pasti ia salah kasih. Namun tidak terlihat anak muda itu di ruang depan.
4 kursi tamu yang tersebar pada beberapa tempat tampak kosong. Ryan tidak tahu kemana mencarinya. Jangankan kamar, namanya saja ia tidak tahu. Ryan baru hari ini berjumpa dengan pria yang umurnya jauh di bawahnya. Mungkin masih 17 atau 18 tahun. Ryan kembali ke ruang makan. Bukan duduk. Ia meneruskan langkah ke dapur. Ia merasa mungkin bisa bertanya pada Buktina, salah seorang asisten di rumah ini yang sudah dikenalnya. Dan tidak salah dugaannya. Namanya Mardiono. Ia orang kepercayaan Mami, cerocos Buktina begitu ia bertanya tentang anak muda kerempeng itu. Ada perlu apa-apa dengan Mami, bisa ngomong ke dia. Mas sendiri ada perlu sama dia. Ryan menggeleng. Pingin kenal saja, elaknya. Ya, sudah. Itu kamarnya yang dekat pintu teras samping, jelas Buktina tanpa ditanya. Dan Ryan punya alasan yang masuk akal untuk menyampaikan maksudnya ke kamar Mardiono seraya meninggalkan Buktima. Pingin kenalan. Tapi Mardiono sepertinya tidak ingin kenal dengannya. Beberapa kali ketukan pintu yang dilakukan Ryan, sama sekali tidak ditanggapinya. Tidak juga pintu terbuka beberapa lama kemudian, Ryan beringsut. Ia duduk di teras samping. Kunci mobil dengan remote serta kartu ATM kembali dikeluarkannya dari amplop. Dipelototinya. Tidak ada yang salah dengan kunci dan kartu ATM itu. Asli, masih bergelut dengan kebingungan yang makin membalutnya. Entah berapa lama kemudian, ia melihat anak muda itu di ujung taman. Segera didekatinya. Mardiono, anak muda itu, tengah mematut-matut pohon bonsai. Kunci mobil dan kartu ATM ini untuk siapa? Tanyanya dengan kening berukir. Tanpa memandang pada Ryan, Mardiono berkata, dari Mami untuk Anda. Untuk aku? Tanya Ryan cepat yang juga tidak percaya dengan pendengarannya. Mardiono menjawab dengan anggukan. Ryan pun tidak percaya pada anggukan itu. Untuk aku. Apa tidak salah? Tanyanya. Anak muda itu masih memandangi bonsai. Tidak ada yang salah, ujarnya dengan suara datar. Maksud aku, apa tidak salah beri? Kunci mobil dan kartu ATM itu apa bukan untuk yang lain? Barulah Mardiono menoleh pada Ryan. Itu untuk Mas dari Mami, tegasnya. Meski masih belum percaya dengan apa yang didengarnya, namun buru-buru Ryan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Mardiono berdiri. Sebelum melangkah ia menoleh lagi pada Ryan. Mobilnya di depan yang merah hati, sebutnya. Ryan geleng-geleng kepala. Dipandanginya kartu berwarna kuning keemasan dan kunci mobil yang berada di tangan kanan. Bergantian. Seakan bertanya dan meragukan keberadaan dua benda tersebut. Ryan pun melangkah. Mungkin tersebab langkah yang digayuti rasa bingung tidak percaya, tak sengaja ayunan kakinya menyentuh pinggiran batu. Kaki kanannya terpeleset hingga menyebabkan badannya terhuyung ke samping. Akibat gerakan tiba-tiba itu ia pun lupa dengan apa yang berada di pegangan. Kartu ATM dan kunci mobil dengan remote terjatuh. Berserakan di atas lantai batako. Dengan cepat dipungutinya kedua barang tersebut. Dibersihkannya. Ryan menarik nafas lega. Untung saja benda tersebut tidak jatuh ke selokan. Tak terbayang olehnya apa jadinya bila barang yang baru diterimanya itu terendam air selokan. Segera dipindahkannya kartu dan kunci itu ke dalam saku celana. Ryan pindah duduk di kursi jati di ruang tamu. Dipilihnya yang menghadap ke tangga melengkung yang di atasnya bagai mengular besi bulat berwarna emas. Ia berharap Mbak Mieke turun. Ia ingin mengkonfirmasi perihal kedua benda itu langsung kepada orang yang memberikan. Tentu akan mendapatkan jawaban yang pasti bila bertanya pada Mbak Mieke. Anehnya, hampir sejam ia duduk tidak ada yang nongol ke ruang tamu. Tidak ada Mbak Mieke yang turun dari lantai 2. Juga tidak ada penghuni rumah lainnya. Rumah besar itu seakan hanya dia sendirian penghuninya. Kemana mereka? Apa rumah ini sudah kosong? Ryan melepaskan badannya ke sandaran kursi.
Hidup ini memang membingungkan, pikirnya. Kadang tidak mudah untuk dipahami. Bagaimana memahaminya coba? Berkenalan. Minta pekerjaan. Minum-minum di pub. Pulang. Tidur. Sarapan. Pagi-pagi diberi kartu ATM dan kunci mobil. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa keterangan sama sekali. Apa tidak membingungkan? Bagaimana menjelaskannya? Ryan mendekat ke wastafel di pinggir dinding samping lorong ke ruang tengah. Dengan air yang mengucur deras, air membasuh muka. 3-4 kali ia menuangkan air ke wajah lalu membarut dengan kedua telapak tangan. Ia berharap mimpinya larut bersama air yang jatuh dari wajahnya. Dan kehidupannya kembali ke alam nyata. Dirasakannya tidak hanya muka yang basah. Sebagian kemejanya juga kena percikan air. Dan basah. Ketika dirabanya baju yang basah menyentuh kulit perutnya. Terasakan dinginnya air. Jelas ini bukan mimpi. Namun kejadian yang nyata. Bukan mimpi. Lalu kenyataan apa ini?